Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Pabul untuk belajar matematika lebih menyenangkan. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Jika di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai persamaan linear dua variabel atau PLDV, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Pak, apa sih bedanya persamaan linear dua variabel dengan sistem persamaan linear dua variabel? Jika persamaan linear dua variabel memiliki bentuk umum AX plus BY sama dengan C yang hanya terdiri dari satu persamaan, maka untuk bentuk umum SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel dalam X dan Y itu terdiri dari dua persamaan, yaitu AX plus BY sama dengan C dan DX plus EY sama dengan F, di mana A, B, C, D, dan EF-nya adalah bilangan real. AB, DE itu tidak boleh sama dengan 0. Ciri yang kedua yaitu bahwa persamaan linear dua variabel ini memiliki satu penyelesaian yang sama. Kalau persamaan linear dua variabel itu penyelesaiannya bisa beberapa. Sedangkan sistem persamaan linear dua variabel itu memiliki satu penyelesaian yang sama. Yang ketiga, bahwa SPLDV ini dapat diselesaikan dengan beberapa cara. Bisa menggunakan metode grafik, metode substitusi, metode eliminasi, dan metode gabungan. Di kesempatan kali ini, Bapak akan fokus menjelaskan mengenai metode grafik dan metode substitusi. Untuk itu, tonton video ini sampai selesai. Nah, sekarang kita akan bahas apa sih metode grafik itu. Jadi metode grafik ini ya biasanya digunakan dengan cara untuk mencari titik potong dengan menggunakan tabel. Tapi ada satu kelemahan dari metode grafik ini, yaitu kurang efektif untuk himpunan penyelesaian bilangan, pecahan, dan bilangan yang besar. Oleh karena itu biasanya banyak sekali ya anak-anak yang jarang menggunakan metode grafik ini. Tapi kalian perlu tahu karena untuk menggambar itu diperlukan skill ya. Nah, sebagai contoh nih, tentukanlah himpunan penyelesaian dari X plus Y sama dengan 4 dan X min Y sama dengan 2 dengan metode grafik jika X dan Y-nya adalah bilangan real. Nah, bagaimana sih cara mencari himpunan penyelesaian tapi menggunakan metode grafik? Kita lihat di slide berikutnya. Sekarang kita sudah punya dua persamaan, yaitu X plus Y sama dengan 4 dan X min Y sama dengan 2. Nah, untuk mencari himpunan penyelesaian dengan metode grafik, maka kita harus membuat tabel terlebih dahulu untuk mencari titik potongnya. Sekarang kita fokus ke persamaan yang pertama, yaitu X plus Y sama dengan 4. Maka kita harus mencari titik potong terhadap sumbu Y, yaitu ketika X-nya sama dengan 0. Dan kita mencari titik potong terhadap sumbu X, yaitu ketika Y-nya sama dengan 0. Sekarang ketika X-nya 0, X ditambah Y sama dengan 4. X-nya 0 berarti nilai Y-nya adalah 4. Sebaliknya jika Y-nya 0, maka X-nya adalah 4. Maka kita dapat nih titik koordinatnya yaitu 0,4 dan 4,0. Ini dari persamaan yang pertama. Selanjutnya kita ke persamaan yang kedua, X min Y sama dengan 2. Tahapannya sama, ketika X-nya 0 ya, berarti min Y sama dengan 2, maka nilai Y-nya adalah min 2. Ketika Y-nya 0, X min 0 sama dengan 2, maka nilai X-nya adalah 2. Maka kita dapat titik koordinatnya 0, min 2 dan 2,0. Selanjutnya, tinggal kita buat titik pada koordinat kartesius. Pertama 0,4, X-nya 0, Y-nya 4. Ada titik yang ini ya. Berikutnya 4,0 ada di sini. Maka kita hubungkan buat garisnya. Maka garis yang terbentuk itu adalah garis X plus Y sama dengan 4. Sampai sini paham ya? Berikutnya kita buat titik 0, min 2 dan 2,0. 0, min 2 ada di sini. Dan 2,0 ada di sini. Kalian buat garisnya perpanjang ke atas. Maka garis yang kedua ini adalah garis X min Y sama dengan 2. Nah, dari gambar tersebut ya terlihat bahwa titik potong kedua garis tersebut ada di mana? Ada di sini nih. Titik potongnya.
Nah, titik potong inilah yang dijadikan sebagai himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel tersebut. Kita lihat aja, titik ini berarti koordinatnya berapa? Yaitu x-nya 3, y-nya 1. Maka himpunannya ya adalah 3,1. Cukup mudah ya untuk menggunakan metode grafik, walaupun metode ini masih ada kekurangan jika nanti himpunannya pecahan atau angkanya terlalu besar. Nah, berikutnya kita akan menggunakan metode substitusi ya. Jadi, selain menggunakan metode grafik, kalian juga bisa nih menyelesaikan atau mencari himpunan penyelesaian dari SPLDV dengan menggunakan metode substitusi. Sebagai contoh nih, dengan menggunakan metode substitusi, tentukanlah himpunan penyelesaian dari x min y sama dengan 3, 3x plus 2y sama dengan 4. Sesuai namanya, substitusi itu artinya kita mengganti. Artinya kita mengganti salah satu variabel. Bisa x-nya, bisa y-nya. Ya. Di sini kita sudah punya dua persamaan. Ya, ini kita anggap persamaan pertama. Ini adalah persamaan yang kedua. Nah, karena kita mau menggunakan metode substitusi, seperti yang tadi Bapak sudah sebutkan, bahwa kita akan mengganti salah satu variabelnya. Sekarang kita putuskan dulu, mana yang mau kita ganti variabelnya. Di sini Bapak akan mengganti variabel x-nya. Kalian bisa mengganti x atau y ya. Dalam konteks ini Bapak mau mengganti terlebih dahulu nilai x-nya. Karena kita mau mengganti nilai x-nya, maka persamaan pertamanya kita ubah. Yang awalnya x min y sama dengan 3, Bapak ubah menjadi x sama dengan 3 ditambah y. Nah, karena kita sudah punya x itu nilainya setara dengan 3 plus y, maka kita bisa substitusi x sama dengan 3 plus y ini ke persamaan yang kedua. Ya. Kita substitusi x sama dengan 3 plus y ke persamaan kedua. Oke, persamaan keduanya kita udah punya 3x ditambah 2y sama dengan 4. Kita ganti nilai x-nya. Berarti 3 kali x, berarti x-nya Bapak ganti menjadi 3 plus y ditambah 2y sama dengan 4. Sampai sini paham ya? Berikutnya tinggal kalian kali. 3 kali 3 9, 3 dikali y plus 3y ditambah 2y sama dengan 4. Kita kelompokkan yang angka dengan angka, yang variabel dengan variabel. Ya, 3y ditambah 2y ya. Ini akan menjadi 5y sama dengan 4 dikurangi 9. Maka 5y sama dengan min 5. Maka nilai y-nya sama dengan min 5 dibagi 5. Min 1. Oke, kita sudah dapat bahwa nilai y-nya itu sama dengan min 1. Pak, sekarang gimana Pak kalau misalkan yang kita substitusi adalah nilai y-nya? Sama caranya. Nah, karena yang substitusi nilai y-nya, maka ini kita ubah bentuknya menjadi y sama dengan. Ya. Ini kalau misalkan kalian ubah, ya, kan min y sama dengan 3 min x ya. Atau bisa kalian ubah menjadi y sama dengan min 3 plus x. Jadi kalian kali min y sama dengan 3 min x. Kita kali min 1 kedua ruasnya. Min y dikali min 1 jadinya positif y. Sama dengan 3 dikali min 1 min 3. Min x dikali min 1 hasilnya x. Agar nanti memudahkan kalian. Oke, kita udah punya y sama dengan. Sekarang kita substitusi. Si y sama dengan ini ya. Kita substitusi y sama dengan min 3 plus x ini ke persamaan 2. Maka kita peroleh 3x ditambah 2y sama dengan 4. Berarti 3x ditambah 2y. Ya. 2 dikali y-nya itu min 3 ditambah x sama dengan 4. Maka 3x plus 2 dikali min 3, min 6. Plus 2 dikali x plus 2x sama dengan 4. Kita kelompokkan ya. 3x ditambah 2x sama dengan
4 ditambah 6. Maka 5x sama dengan 10. Berarti nilai x-nya sama dengan berapa? 10 dibagi 5, yaitu 2. Oke, kita dapat x-nya sama dengan 2 dan x-nya sama dengan min 1. Maka himpunannya atau HP-nya itu adalah x, y. 2, min 1. Selesai. Gimana? Cukup mudah ya untuk contoh soal seperti ini. Oke, berikutnya kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, misalkan Bapak punya 3A ditambah 4B sama dengan min 5, 2A min B sama dengan 3. Nah, ini diminta untuk menggunakan metode substitusi. Untuk menyelesaikan soal ini dengan menggunakan metode substitusi, sebenarnya kita harus lihat dulu mana kira-kira antara persamaan pertama dengan persamaan kedua yang paling mudah kita ubah variabelnya. Kita ubah bentuknya menjadi A sama dengan atau B sama dengan. Jawabannya ada di persamaan kedua. Karena ada 2A min B. Nah, B-nya kita bisa ubah menjadi B sama dengan. Kenapa Pak kita nggak ubah yang persamaan pertama? Karena koefisien A sama B-nya itu 3 dan 4. Ya, nanti hasilnya bakal pecahan-pecahan bentuknya. Nanti akan menyulitkan kalian sebenarnya. Ya, oleh karena itu maka Bapak akan merubah persamaan keduanya ini menjadi B sama dengan. Ya, Bapak ubah menjadi min B sama dengan 3 min 2A. Bapak kalikan min 1 kedua ruasnya. Jadinya B sama dengan min 3 plus 2A. Maka B inilah yang akan kita substitusi ke persamaan 1. Berarti kita substitusi. Substitusi B sama dengan min 3 plus 2A ke persamaan 1. Ya, ini persamaan 1. Oke, berarti 3A ditambah 4B sama dengan min 15. Kita masukkan B-nya. Jadi 3A ditambah 4B-nya diganti. Jadi min 3 ditambah 2A sama dengan min 15. Maka menjadi 3A. 4 dikali min 3 min 12. 4 dikali plus 2A plus 8A sama dengan min 15. Kita kelompokkan. 3A ditambah 8A sama dengan min 15 ditambah 12. Jadinya 11A sama dengan min 3. Maka nilai A-nya sama dengan min 3 per 11. Oke, kita dapat nilai A-nya. Bagaimana mencari nilai B-nya? Nah, ini cara kedua ya. Kalau tadi di soal yang pertama, Bapak ubah bentuknya menjadi X sama dengan dan Y sama dengan. Karena ini kita sudah dapat nilai A-nya, sebenarnya kita bisa langsung mensubstitusi untuk mencari nilai B-nya. Ya, jadi kita substitusi A-nya itu kan sama dengan min 3 per 11. Kita substitusi ke B sama dengan min 3 plus 2A. Nah, caranya tinggal kita masukkan. Nilai B itu kan setara dengan min 3 ditambah 2A. A-nya kita udah punya. Berarti B sama dengan min 3 ditambah 2A. 2 dikali min 3 per 11. Kita sederhanakan ya, maka nilai B sama dengan min 3. 2 dikali min 3 per 11. Jadinya min 6 per 11. Maka nilai B-nya, penyebutnya kita samakan jadi 11. Jadi di sini min 33, min 6. Maka nilai B-nya itu setara dengan min 39 per 11. Maka kesimpulannya, himpunan penyelesaiannya adalah min 3 per 11, ya, min 39 per 11. Karena ini variabelnya adalah A dan B, berarti himpunannya adalah A, B. Selesai. Gimana? Cukup mudah ya untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode substitusi. Cukup sekian materi kita pada kesempatan kali ini. Jika kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan jika ada pertanyaan, silakan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar video ini.
Dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.